Oleh sebab itu sore ini saya mau membagikan mengapa kita perlu bertekun Pak Pendeta dalam pengajaran firman Tuhan. Dan kita akan pelajari dari jemaat mula-mula. Beberapa alasan yang saya mau sampaikan. Yang pertama, mengapa kita perlu bertekun? Bapak, Ibu, dan saya perlu bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang pertama yaitu apa? Supaya kita bertumbuh. Bapak, Ibu, dan saya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi itu alasan yang pertama, supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, enggak selalu menjadi bayi rohani, tapi diharapkan Bapak Ibu bertumbuh makin lama semakin dewasa di dalam kerohanian, makin lama makin mengenal Tuhan dengan benar. Ya, Bapak Ibu Saudara, kata bertekun menjelaskan bahwa mereka itu tidak membiarkan pertumbuhan rohani mereka atau pengenalan mereka bertumbuh begitu saja atau berjalan seadanya, ya, atau bahkan mengabaikan. Sebaliknya, jemaat mula-mula mereka memberi perhatian yang serius terhadap kerohanian mereka, terhadap pertumbuhan iman mereka. Mereka menunjukkan dengan sebuah kesungguhan, dengan komitmen, dengan kerinduan yang besar untuk belajar firman Tuhan. Maka itu Alkitab berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ketekunan belajar firman Tuhan ini merupakan salah satu teladan dari jemaat mula-mula. Ya, sebagaimana dicatat di dalam Alkitab kita, kalau Bapak Ibu perhatikan, Kisah Rasul pasal 17 ayat 11, Alkitab berkata apa? Dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi perhatikan Bapak Ibu, jemaat mula-mula mereka sungguh-sungguh memiliki kerinduan yang luar biasa untuk menyelidiki firman Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mau mengetahui apakah benar, ya, apa yang disampaikan oleh para rasul-rasul, sehingga mereka selidiki sungguh-sungguh. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perlu saya sampaikan. Ini perlu kita pelajari. Kenapa? Karena tidak semua orang memberi perhatian kepada kehidupan rohaninya. Ya, salah satu alasannya mungkin karena mereka merasa kehidupan rohani nggak penting, ya, sehingga mereka mengabaikan kehidupan rohnya. Ya, padahal kerohanian kita sama pentingnya dengan kehidupan jasmani kita. Salah satu ciri seseorang memiliki kerohanian yang sehat, ya, dia akan memberi perhatian pada kehidupan rohnya. Supaya apa? Supaya dapat terus bertumbuh. Semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, mengapa Bapak Ibu dan saya perlu bertekun di dalam pengajaran, ya, di dalam pengajaran firman Tuhan? Karena dengan kita bertekun, kita akan bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jadi, jangan pernah bosan, jangan pernah malas, atau jangan pernah merasa sia-sia ketika mendengar pengajaran firman Tuhan. Baik dalam renungan setiap harinya, baik dalam kelas-kelas sekolah minggu, maupun dalam khotbah setiap minggunya. Jangan pernah bosan. Jangan pernah merasa sia-sia. Karena itu semua, karena firman Tuhan yang Bapak, Ibu, dan saya dengar, itu menolong kita untuk bertumbuh. Ini penting untuk pertumbuhan rohani kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita terus komitmen. Ya, walaupun memang banyak tantangan, ya, walaupun memang saat ini tidak mudah kita mendengar firman Tuhan, banyak gangguan, ya, apalagi online seperti ini, banyak gangguan. Saya mengakui nggak mudah, tetapi kita mau belajar. Jemaat mula-mula juga menghadapi tantangan. Tidak mudah buat mereka karena mereka ada dalam situasi yang sulit. Tetapi situasi yang sulit tidak membuat mereka berhenti untuk bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat alasan mengapa Bapak, Ibu, dan saya perlu bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Yang kedua yaitu karena kita membutuhkan firman Tuhan setiap harinya. Saya ulang,
Karena kita, Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita membutuhkan firman Tuhan setiap harinya. Tuhan Yesus pernah mengingatkan di dalam Alkitab, Matius pasalnya yang keempat, ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Bukan berarti Tuhan mengabaikan makan dan minum kita. Tetapi pada bagian ini, Tuhan mau mengingatkan kita, jangan sampai Bapak, Ibu, dan saya terjebak, ya, atau fokus kepada hal jasmani saja, sehingga Bapak, Ibu, Saudara mengabaikan kehidupan roh kita. Ya, Tuhan mau untuk kita memperhatikan keduanya secara seimbang. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan sangat-sangat memperhatikan kebutuhan jasmani kita dan juga kebutuhan rohani kita. Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita secara sengaja tidak belajar untuk mengenal Allah, tidak mau mengenal kebenaran firman-Nya, maka tanpa kita sadari, kita dengan sengaja membiarkan dunia mengubah hidup kita, ya, sehingga kita akan menjalani hidup ini dengan seadanya, bahkan mungkin kita akan hidup dengan hidup secara duniawi. Jadi Bapak, Ibu, ketika firman tidak membentuk kita, maka dunia yang akan membentuk kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita sungguh memerlukan firman Tuhan setiap harinya. Oleh sebab itu, kita perlu bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Saya sore ini mau membagikan ada dua hal yang perlu kita waspadai supaya Bapak, Ibu, dan saya bisa bertekun dalam pengajaran. Yang pertama yaitu kesibukan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu waspada dengan kesibukan. Ya, kita tahu perubahan zaman ini menuntut kita untuk bergerak dengan cepat, sehingga semakin cepat kita semakin sibuk. Ya, hal ini membuat kita menjadi lelah. Akibatnya kita nggak memiliki waktu, nggak memiliki minat untuk memperhatikan kehidupan roh kita. Karena sudah lelah duluan. Ya, oleh sebab itu saya mau mengingatkan, kita harus perlu mengatur waktu kita dengan bijaksana. Jangan sampai kita sudah lelah duluan, sehingga kita kehilangan semangat, kehilangan minat untuk membaca firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu mengatur waktu dengan bijaksana. Bapak, Ibu, sungguh-sungguh harus memperhatikan kehidupan rohani kita, ya, kehidupan roh kita, supaya setiap harinya kita perhatikan dengan merenungkan firman Tuhan. Ya, itu yang pertama, kesibukan, waspada. Yang kedua, yang perlu Bapak, Ibu, dan saya waspadai untuk kita tetap bisa bertekun dalam pengajaran. Yang kedua yaitu pergumulan hidup. Ya, walaupun memang pergumulan bisa Tuhan pakai untuk menolong kita bertumbuh secara rohani, tapi pergumulan tanpa pertolongan Tuhan itu sangat melelahkan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat di sekeliling kita, tidak jarang orang-orang Kristen menyerah dan kalah karena pergumulan. Sehingga mereka juga merasa enggan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu belajar dari jemaat mula-mula. Walaupun mereka ada dalam penganiayaan, walaupun mereka ada dalam penderitaan, walaupun mereka dalam kehidupan yang secara materi sangat miskin, tetapi yang luar biasa, mereka tetap bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah berpikir, wah Pak Pendeta, jemaat mula-mula mungkin hidupnya enak, ya, sehingga mereka bertekun dalam pengajaran, sehingga mereka bisa setia sama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mereka hidup dalam tantangan yang luar biasa. Tetapi yang luar biasa, mereka tetap bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, ada seorang penafsir berkata bahwa pada masa itu, ya, iman yang mereka yakini, ya, karena mereka beriman kepada Yesus Kristus, mereka punya usaha dipersulit, mereka punya mata pencarian dipersulit, sehingga banyak dari mereka menjadi jatuh miskin karena iman mereka. Tapi yang luar biasa, karena kesulitan, karena penderitaan yang terjadi, membuat kebersamaan, kesehatian dalam diri jemaat mula-mula itu terus terbangun.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita nggak heran bahwa penderitaan, penganiayaan bisa Tuhan pakai untuk membentuk kerohanian seseorang. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan selalu melihat penderitaan, penganiayaan, masalah dalam hidup kita. Kita lihat itu sesuatu yang buruk. Tetapi kalau kita lihat, ya, di dalam jemaat mula-mula, penganiayaan, penderitaan yang terjadi, itu menjadi kesempatan di mana Tuhan membentuk kerohanian mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar sore hari ini dari jemaat mula-mula, ya. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul karena mereka tahu untuk bertumbuh mereka harus bertekun di dalam firman Tuhan. Dan saya sudah sampaikan, kita memang membutuhkan firman Tuhan setiap harinya karena ini akan menolong kita, menguatkan kita untuk melewati hari-hari kita ke depan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari tundukkan kepala kita, kita berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita terus mau belajar untuk tetap bertekun di dalam mendengar pengajaran firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk teladan dari jemaat mula-mula. Mereka walaupun hidup dalam tantangan yang luar biasa, tetapi mereka punya komitmen, mereka setia, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Tuhan tolonglah kami juga hidup dalam tantangan saat ini. Tidak mudah buat kami beribadah online seperti ini, tetapi kami bersyukur kami masih bisa beribadah. Kami mau tetap bertekun di dalam mendengar pengajaran firman-Mu. Kami mau bertekun di dalam merenungkan firman-Mu setiap hari. Karena kami membutuhkan firman-Mu supaya kami bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati segenap jemaat-Mu. Taruh kerinduan yang besar untuk mereka mencintai firman Tuhan setiap harinya. Hamba berdoa kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menolong kami, menyertai kami sepanjang minggu ini. Tuhan berkatilah mata pencarian anak-anak-Mu. Berkatilah semua anak-anak-Mu dalam kehidupan rohani mereka. Agar mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu lakukan dengan setia, dengan hidup bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Tuhan akan menolong kita untuk terus bertumbuh. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari jemaat mula-mula bagaimana mereka bertekun di dalam pengajaran. Dan biarlah kita juga berkomitmen untuk hidup di dalam firman Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk meresponi firman yang sudah kita dengar dengan satu pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi
tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar Tuhan memberkati hari-hari yang akan kita lewati sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.